kita telah kedatangan salah satu calon ketua OSIS baru yang tak lain dan bukan adalah paslon nomor urut 2 dari calon ketua OSIS baru SMA Negeri 2 Nganjuk. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sandi Putra selaku calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024 dari nomor urut 2. Dan saya sebagai pasangan dari Bintang sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Oke, jadi panggilan akrabnya ini apa nih? Mungkin dari Bintang dulu. Kalau aku sih ada yang pertama ada Bintang. Kemudian kalau Bapak Ibu guru tuh manggilnya Sandi. Kalau yang teman-teman OSIS kadang manggilnya itu BSP. Oke, jadi Bintang Sandi Putra. Iya. Mungkin dari kalau yang baru kenal tuh Riania. Terus kalau teman-teman OSIS biasanya manggilnya Anya. Oh, Anya. Gitu. Jadi kita manggil aja Bintang sama Anya aja ya. Iya, boleh. Nah, ini kan kalian mau tanya apa ya? Mau tanya perasaan kalian. How do you feel ketika kalian ini diundang di acara salah satu program SCS Podcast kali ini? Itu bagaimana perasaan kalian diundang di acara seperti ini? Pastinya turut bangga karena apa? Kita di sini dapat juga sambil berorasi terkait program visi misi kami ke depannya untuk kepengurusan masa bakti 2023-2024. Di mana di masa bakti ini merupakan tahun emasnya Semada, di mana tahun ke-50 tahunnya Semada gitu. Oke, pasti akan menumbuhkan calon-calon pemimpin yang emas juga kan ya di angkatan 50 ini. Kalau Anya gimana nih perasaannya? Senang sih Mbak, soalnya kan dapat pengalaman baru, terus juga kayak ngelatih kita gitu loh. Apalagi besok kan debat ya, jadi ada persiapan nih untuk ngomong gitu. Oke. Jadi ini pemanasan dulu ya? Iya. Sebelum satu. Ya, betul. Sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya, pasti paslon 2 punya jargon kayak paslon-paslon lain dong. Pasti Boleh dong. Kita dipimpin dulu teman-teman juga buat ikutin jargon kalian. Jadi kalau kita bilang paslon nomor 2, semuanya menjawab kerja nyata maju bersama dengan paslon nomor 2. Oke. Bintang yang pimpin aja ya. Paslon nomor 2, Kerja nyata maju bersama dengan paslon nomor 2. Yes. Bagus gak, Mat? Bagus banget kan, Nggak ada kalah statement sama- kerja nyata. Betul. Nah, mengulik tentang kerja nyata nih, kita mungkin belum tahu ya terkait visi dan misi tujuan dari kalian ini. Mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan terkait visi misi dan tujuan dari paslon nomor 2. mungkin saya bacakan terkait visinya terlebih dahulu ya. Iya. Untuk visinya sendiri itu mewujudkan siswa-siswi yang cerdas berkarakter melalui organisasi OSIS, di mana siswa-siswi tersebut dapat mengasah bakat, berperan aktif, serta peka terhadap teknologi guna untuk Mungkin dirinya mungkin bisa untuk mengubah Semada menjadi lebih baik dan lebih positif ke depannya. Oke. Dan untuk mendukung visinya tadi kita ada 5 misi. Yang pertama itu ada menjadikan siswa-siswi Semada menjadi berakhlak mulia sesuai dengan norma-norma Pancasila tentunya. Yang kedua, kita akan mengorganisir seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Semada. Yang ketiga, kita mampu memimpin dan mau dipimpin. Yang keempat, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dan yang terakhir, menjadikan siswa-siswi Semada untuk melek akan teknologi yang sekarang ini. Oke. Gimana nih cara kalian buat siswa-siswi Semada mungkin masih ada yang masih gaptek tentang teknologi di Indonesia yang baru, apalagi Society 5.0 ini. Nah, gimana cara kalian bikin siswa-siswi Semada lebih melek akan teknologi dan juga lebih memahami itu semua? Pastinya ini kan di tugas sekolah kan sering ada kayak buat presentasi atau mungkin buat video, mungkin buat poster yang nantinya menunjang bisanya di digitalisasi siswa tersebut. Dan nantinya kita akan mengembangkan digitalisasi tersebut melalui platform bisa Instagram atau TikTok yang nantinya bisa membangun kreativitas dari siswa tersebut untuk SMA Negeri 2 Nganjuk. Jadi program inovatif dari paslon nomor 2 itu apa? Untuk mengembangkan Teknologi. ya. Di proker kita nanti akan ada beberapa perlombaan antar siswa itu tentang membuat video pendek, membuat poster gitu. Terus kita juga bakalan ada Business Day. Nah, Business Day itu tidak hanya di offline, tapi kita juga menganjak ke online juga. Kita bisa menjual di lewat
WA, lewat Instagram, bahkan kalau mungkin maju nanti bisa lewat TikTok gitu. Jadi dikembangkan banget teknologi dan untuk menunjukkan Semada lebih dikenal oleh dunia luar lagi. Oke, keren banget ya inovasinya ini. Udah keluar inovasi satu nih dari Udah, paslon nomor satu, urut oke. 2. Kita harus mempertanggungjawabkan nantinya ya kan. Iya, Kita betul. harus mempertanggungjawabkan dari paslon nomor 2 ketika menjadi ketua OSIS. Nah, jadi kan ada statement bahwasanya dari paslon 2 ini ada yang bertuliskan cerdas dan berkarakter. Nah, itu mungkin ada program-program apa yang bisa membentuk karakter siswa tersebut? Mungkin kita di event ke depan itu kan ada kayak Hari Pendidikan Nasional. Oke. Itu kita bisa ambil dari temanya Hari Pendidikan Nasional, di mana itu nanti kita akan mengadakan sebuah eventnya nanti berupa cerdas cermat. Mungkin kita bisa ambil temanya dari kebangsaan atau mungkin dari pendidikan Pancasila. Kita nanti bisa asah mengenai pola pikir dari masing-masing peserta didik untuk mengikuti lomba cerdas cermat, atau kita bisa melakukan lomba debat yang nanti argumennya itu tentang pendidikan Pancasila gitu. Itu yang cerdas. Kalau yang berkarakter mungkin ada yang menjelaskan? Berkarakter. Kalau untuk dari debat, kita akan menjunjung tinggi tata tertib yang bagaimana kita bisa menyanggah dari statement orang lain tanpa menjatuhkan mental orang itu di depan umum. Jadi kita akan memberikan sebuah apa ya Mas, kayak kalau kita sebut tuh ada rules, aturan. iya gitu. Nah itu Agak juga kondusif gitu ya. secara nggak langsung kan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua untuk kalau kayak gini tuh nggak boleh menjatuhkan orang di depan umum tuh nggak boleh gitu. Jadi harus menyanggah dengan yang kritis tapi juga dengan adab yang baik gitu. Oke, baik. Kan tadi sudah dijelaskan kalian punya beberapa inovasi program juga untuk Semada 50. Nah, apa benar? Kan kemarin aku habis podcast nih sama paslon nomor 1. Dan apa benar kalian sudah merundingkan, bermusyawarah bersama, mungkin bukan hanya paslon 1 2 3 bersama OSIS 50 untuk tentang program kerja OSIS 50 selanjutnya? Iya betul. Oke, jadi ada program kerja nyatanya juga ya. Sudah tentunya. Mungkin dari April lagi. Nah, ini kalau kalian itu ketika sudah menjadi ketua OSIS, semoga aja amin. Amin. Seberapa ambisius sih kalian untuk membina anggota kalian nanti? Kalau ambisius itu pasti ada, karena kan kita menuntut sebuah perubahan yang positif. Itu kan masuk dalam visi kita gitu Mas. Dimana perubahan positif ini nanti akan menunjang kemajuan di SMA Negeri 2 Nganjuk, baik secara moral, secara karakter maupun secara cerdasnya mungkin ya gitu. Yeah. Kita bisa membangun begitu. Oke, jadi itu ya salah satu tindakan kalian nanti ketika membina anggota OSIS baru kalian. Nah, tadi Mungkin kan gimana? Dari April sih. Enggak, lanjut. Oh, enggak apa. Oke. Lagi ngalah lagi. Mungkin kan tadi ambisius ya. Gimana cara kamu membedakan ambisius dari dalam diri kamu sendiri, memaksakan diri kamu sendiri, dan juga untuk itu kepentingan bersama? Itu kembali lagi sih ke depannya itu nanti prospek itu kayak langkah kita yang kita ambil itu antara pendapat dari bersama-sama atau pendapat dari saya itu nanti akan menimbulkan dampak seperti apa. Kalau nanti semisal pendapat secara bersama ini memiliki dampak yang kedepannya negatif atau mungkin banyak celah masalahnya, mungkin tidak bisa diambil. Nanti kan kita di forum itu nanti bakal ada pertimbangan gitu. Setiap pendapat yang ada kita pertimbangkan. Nanti ketika di keluar forum itu bakal nggak ada lagi yang berkeluh kesah tentang pendapat yang sudah ditetapkan. Oke. Jadi bagaimana caranya paslon nomor 2 ini menstabilkan atau menstabilisasikan anggota OSIS dalam forum? Yang pertama-tama pastinya itu komunikasi. Nanti kita merangkul setiap pendapat yang ada. Kita nanti bagaimanapun caranya ketika forum ini sudah selesai pasti dipastikan harus tidak ada sebuah masalah yang terjadi. Semisal kayak di forum tadi pendapat seseorang tidak didengarkan, tapi di akhirnya mereka kayak menjelek-jelekan kita, kan seharusnya itu kan tidak boleh dipermasalahkan karena sudah disahkan di forum tersebut. Gitu. Bagaimana sih kalau ketika nih di kasusnya kalian sudah menjadi ketua OSIS baru, bagaimana caranya kalian menyuruh anggota kalian untuk bekerja tidak di bawah tekanan kalian? Kembali lagi sih kita kan sudah diberi semuanya pasti sudah diberi amanah. Masuk OSIS juga dilalui lewat tes. Tes. Ya,
dari tes tersebut kan kita bisa ambil komitmen mereka untuk kedepannya itu bakal lebih komitmen atau bakal kayak nggak komitmen gitu. Kita di tahun ini akan memiliki sebuah program di mana nanti pengurus OSIS yang nantinya tidak berkomitmen lebih, nanti kita bisa bawa ke pembina nantinya biar didiskusikan bareng-bareng untuk nasib mereka ke depannya gitu. Jadi langsung ke pembina ini. Yeah. Yes, sudah ada. Kalau memang dari kita nggak bisa diselesaikan langsung ke Betul. pembina. Oke. Apa nantinya forum yang dimaksud itu bagaimana? Forum OSIS Smada 50 atau forum di dalam OSIS Smada 50 forum, jadi dalam forum lagi gitu? Kalau kita kan ini belum di reorganisasi, belum disekejap juga. Namanya itu kalau belum itu berarti kan forum mempersiapkan OSIS Smada 50 gitu. Kalau sudah disahkan, sudah dilegalitaskan terkait pengurusnya, nanti forumnya itu ganti forum OSIS Smada 50 gitu. Jadi dalam forum dalam OSIS Smada 50 ini apakah ada perbedaan pemberlakuan dari setiap anggotanya? Tidak. Jadi kita semua kayak di dalam satu forum itu kita sama rata gitu Mas. Semua pendapat kita terima dan kita dengarkan, lalu kita bicarakan bersama apa yang terbaik untuk Smada kedepannya, juga mempertimbangkan apa resiko terkecil dari sebuah pendapat tersebut gitu. Apa nantinya kalau ada perbedaan pendapat yang mungkin sangat luar biasa dari masing-masing anggotamu? Pastinya kita mempertimbangkan kembali terkait pendapat tersebut. Nanti ya kayak resiko yang kita ambil ketika pendapat tersebut digunakan. Dijalankan itu seperti apa? Oke, ini kan pas nomor 2 juga udah mempunyai salah satu program kerja yang mungkin inovatif, kreatif juga kan ya. Aku mau tanya nih, bagaimana caranya kalian mengukur ataupun indikator apa yang dapat mengukur keberhasilan dari suatu event kalian nanti yang nanti akan kalian laksanakan itu? Pastinya indikatornya itu sukses, nggak ada kayak evaluasinya mungkin kecil, mungkin bisa lebih siswanya itu lebih suka terhadap event ini. Kalau event ini dijalankan tahun depan, mungkin cocok untuk tahun selanjutnya. Nah, ini aku sebelum tahu nih, apa indikasinya? Indikatornya. Apakah ada indikasi yang dapat mengetahui, oh ini loh siswa Smada ini dapat puas banget sama event ini. Itu apakah ada salah satu inovasi dari kalian sendiri untuk mengukur keberhasilan dari siswa tersebut? Kita ngambil proker itu kita sudah diskusi dengan teman-teman Mbak. Jadi apa yang teman-teman mau untuk Smada 50 itu kami tampung suaranya, lalu kita diskusikan apa sih program kerja yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi ketika kita menyusun program kerja itu kita sudah sesuai dengan keinginan anak-anak di Smada. Jadi indikator untuk keberhasilannya itu bisa lebih tinggi gitu Mas. Jadi melalui via apa kalian mengumpulkan suara itu tadi? keinginan dari Apakah 300 siswa itu tadi dapat bersuara semuanya? Sebelumnya OSIS itu kan kalau di sekolah itu kan sebagai eksekutif, kayak kalau di pemerintahan kan ada badan eksekutif sama legislatif. Kalau di sekolah itu kan yang bagian eksekutif itu kan OSIS, yang legislatifnya MPK. Dari definisi MPK itu sendiri kan menampung aspirasi. Aspirasi tersebut ketika ada kreativitas dan inovasi yang seharusnya disalurkan ke OSIS itu mampu dijalankan oleh OSIS itu sendiri. Jadi baiknya untuk tahun ini, untuk inovasi dan kreativitas anak-anak Smada ini baiknya bisa ditampung oleh rekan-rekan MPK gitu. Nanti biar yang mengeksekusi dari pihak OSIS itu sendiri gitu. Jadi OSIS ini nggak campur tangan gitu tentang aspirasi. Memang seharusnya dari MPK nggak sih Mas, kayak definisinya sendiri kan kayak menampung aspirasi gitu. Oke, kalau mungkin dari kalian sendiri nih, bagaimana sih caranya kalian itu menjaga stereotip dari setiap siswa? Kan banyak juga kan ketika kalian kepilih menjadi ketua OSIS nanti pasti juga ada tim pro dan tim kontra. Nah itu bagaimana nanti caranya mengatasinya? Pastinya kita meyakinkan bahwasanya siapapun yang menjadi ketua itu nanti kan bakalannya akan membawa kemajuan bagi SMA Negeri 2 Nganjuk gitu. Pasti setiap pemimpin ada plus minusnya. Kita sebagai seorang pemimpin juga akan merangkul semuanya, tidak hanya tim ses yang sudah tergabung di paslon nomor 2, tapi merangkul keseluruhannya guna untuk kemajuan di SMA Negeri 2 Nganjuk ini. Apa yang kamu udah lakuin sampai tahap sekarang? Yang sebagai calon yang akan melakukan pemilihan besok Kamis ya?
Progres atau apa? Ya. Progresnya yang pertama itu setelah diumumkan kita membuat visi misi terlebih Visi misi. dahulu. Visi misinya kemudian kami olah sebelum kami paparkan kepada Bapak Ibu guru. Terus yang kedua pemilihan tim ses. Tim ses utama kita yang pertama itu dari BAP, dari ekstrakurikuler Bayu Arsapada, yang kedua itu dari KIR SSC. Oke. Kemudian dari pihak panitia sendiri itu kayak mengasih kebebasan kita untuk merangkul ekstra lainnya gitu. Kebetulan untuk paslon nomor 2 ini mendapat tim ses sejumlah 10 10. Wow, banyak banget gak sih, Man? Keren banget. Kenapa kok tim ses utamanya itu ada di BAP dan KIR? Karena dari panitia sendiri yang menentukan gitu. Sebelumnya emang gitu. panitia tim ses utamanya dari BAP dan KIR emang. Selain itu silakan cari sendiri. Oh gitu, jadi setiap paslon sudah ditentukan. Iya. Sudah. Oke, paham. Oke, kan kalau ketika kalian sudah menjadi ketua OSIS baru ini, bagaimana caranya kalian menyimpan informasi penting dalam OSIS? Pastinya, Kerahasiaannya OSIS itu bagaimana cara kalian menyimpan? pastinya kita kan sendiri bakal jadi calon pemimpin gitu. Oke. Kalau kita nggak ngasih contoh yang baik Baik. kepada anggota-anggota kita, gimana lagi nasib anggota-anggota kita gitu mas? Kita aja bocor, apalagi teman-teman anggota Semua. kita gitu. Baiknya kita tetap menjaga rahasia itu, gimana pun caranya, tak peduli terhadap rintangan yang dihadapi dan harus tertutup gitu mas. Kalau memang konteksnya harus tertutup, kami Privacy. tertutup gitu. Oke, jadi rela berkorban ya paslon nomor 2 ini ya. Oke. Pastinya. Iya. Pasti setiap pemimpin harus rela Pemimpin. berkorban. Ya karena Seperti itu juga. yang kan? di bawah tanggung jawab besar, Mas, Iya, soalnya. oke. Nah, kalau kalian ini kesibukan kalian sekarang apa? Mungkin dari Anya dulu. Kesibukannya pastinya belajar ya, Oke. kan sebagai siswa gitu. Terus ada les juga. Kalau untuk itu nggak ada sih mas, sudah fokusnya ke OSIS saja. Oh ada lagi untuk ngembangin skill, itu di luar sekolah. Nah, itu mungkin acaranya setiap hari atau bagaimana? Itu setiap weekend, Sabtu weekend. Minggu gitu ya. Mungkin sama papa nanti kayak ke kan saya juga mempersiapkan untuk masuk ke dinasan gitu. Jadi Oke. ada basicnya juga sama papa. Terus ada yang ngembangin Oke. kayak kita diskusi bareng gitu. Oke, jadi gimana kamu ngatur kesibukan antar kesibukan kamu tuh? Sudah berjalan selama 1 tahun itu ya mas. Kegiatan saya itu ya itu gitu. Sudah terstruktur, jadi saya selama 1 tahun bisa menjalani ini, dan untuk 1 tahun ke depan ini saya siap untuk seperti itu lagi. Oke, jadi mengatur waktunya tergantung Sudah. pada diri sendiri. Iya. Kalau dari Bintang sih, kesibukannya apa aja? Pastinya belajar karena jadi siswa gitu. Oke. Kewajibannya belajar. Kemudian yang kedua les juga les. Kemudian sebelumnya kan sebelum kan ini kan sempat vakum di OSIS ini selama berapa bulan. Itu sempat kayak itu menunjang ke dinasan kayak lari-lari, renang, kemudian kayak les psikotes gitu. Kemudian setelah diberi kepercayaan ini untuk menjadi calon ketua OSIS ini, yang kesibukannya sebelumnya itu jadi kayak nggak kejalan gitu mas. Jadi fokus untuk OSIS dulu, nanti hasilnya apapun di kegiatan pemimpin OSIS ini nantinya bakal membangun semangat bagi saya gitu. Jadi kamu menilai diri kamu berhasil dalam OSIS seperti apa? Yang pertama, selama 1 tahun selama 1 tahun saya terjun di OSIS, dan juga di OSIS tahun sebelumnya saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS 2. Banyak sekali rintangan yang sudah saya jalani dari event per event, dari masalah yang ada, saya sudah pernah menjalani gitu mas. Jadi kayak solusinya itu sudah ada gitu mas. Untuk kepengurusan tahun ini saya siap gitu mas. Jadi untuk solusinya sudah ada. Udah siap banget. Sudah siap banget. Kalau Anya mungkin? Ya sama kayak Bintang, selama 1 tahun kebelakang pasti banyak banget masalah gitu kan Mbak. Nah itu setiap masalah kita berusaha untuk mencari solusinya ini gimana gitu. Nah solusi itu yang menjadi kita bekal untuk 1 tahun ke depan ini. Jadi kita sudah siap. Oke, ini kita mau tanya terkait program-programnya ini. Gue usah di-spill aja, gue usah di-spill. Cuman mungkin mau tanya, apakah ada inovasi dan kreativitas kalian Iya, dalam betul. Semada 50 ini? Ada atau tidak? Jawabannya itu aja. Gini, kalau kreativitas dan inovasi mungkin bukan dari pemikiran kita. Kita kan sebelumnya memang ada satu forum di mana untuk membahas terkait program kerja untuk ke tahun 50 ini, di
di mana itu terdapat teman-teman juga yang berpikir tentang inovasi-inovasinya. Jadi kalau kita menyebutkan inovasi dari saya itu, kalau dari saya itu kayak dusta gitu, sedangkan yang di proker itu yang dibahas orang-orang banyak. Oke, ketika kalian itu sudah menjalankan proker yang isinya itu inovatif dari kalian, kreativitas juga dari kalian. Nah, ketika inovasi dan kreativitas yang kalian buat itu tidak terrealisasikan, apa opsi kedua kalian nantinya? Kan itu juga akan berrelasi juga kepada sudut pandang dari staf siswa. Ini dianggap OSIS ini nggak relevan loh, gini-gini, OSIS kayak gitu loh gitu. Pastinya kita akan evaluasi terlebih dahulu faktor apa yang menyebabkan program kerja ini tidak jalan gitu. Mungkin tindakan yang diambil kita bisa melakukan di next hari atau next bulan, di mana bulan itu tidak terdapat event juga free. Nanti kita optimalkan di bulan tersebut untuk menjalankan program tersebut gitu mas. Jadi ada pengganti gitu. Kita geser bulannya. Kalau tidak terlaksana di tahunmu, berarti diusahakan terlaksana di tahun depan atau bagaimana? Apakah kamu harus memaksa ini harus terjadi, ini betul. harus terlaksana gitu? Ini kembali lagi juga ke Apa masalahnya? junior kita nggak sih? Mereka Ya siap juga, nggak sih, gitu? betul. Oke, mungkin dari Anda sendiri. Terus kita juga mengevaluasi kenapa kok proker itu tidak berjalan seperti itu mas. Kalau memang dilihat dari rancangan kita untuk proker itu tidak berjalan karena apa, mungkin tahun depan itu bisa dijalankan tapi dengan rencana yang berbeda seperti itu. Jadi tetap bisa berjalan tapi dengan rancangan kegiatan yang berbeda. Oke. Jadi kalian ini kan ketua OSIS baru, kita doakan aja. Amin. Nah, kalau kalian menjadi ketua OSIS baru ini kan kalian sudah menjadi role model di Semada ini kan? Jadi semua orang akan mengikuti apa yang kalian lakukan, ya kan? Nah, ketika apa yang akan kalian tunjukkan ketika kalian sudah menjadi role model di S1 Kedua Nganjuk ini? Pastinya kembali ke visi sekolah itu cerdas berkarakter. Oke. Kita pastinya akan menginspiratif teman-teman semuanya, bahwasanya kayak SMA Negeri 2 Nganjuk ini memiliki visi yaitu cerdas berkarakter. Berarti kita harus cerdas juga dan berkarakter juga dalam etikanya gitu. Kalau dari Anda sendiri mungkin? Sama. Oh sama, jadi frekuensi ya? Iya, betul. Jadi cocok banget ya langsung gitu ya? Apa mungkin kalian sudah pernah kayak berhubungan dalam kata kayak sudah pernah berkomunikasi lebih dalam kan? Kalau Fredela dan siapa kemarin pasangan satu dan Fauzan sudah dari satu SMP, terus satu apa lagi? Satu apa sih kemarin satu pokoknya sudah sering bertemu lah ya mereka tuh. Apa kalian juga sudah sedekat itu untuk menjadi pasangan ketua dan wakil ketua OSIS? Kebetulan kita kelas 10 dulu satu kelas. Oh iya. Pas banget sudah. Terpisah karena itu jurusan beda pilihan. Jadi ini kalau kalian membuat visi misi ini juga sudah intens ya komunikasinya antara Sudah. Oke. Jadi apa Dan ini? dipikirkan matang-matang ya untuk visi dan misinya. Gitu. Nah, dari kalian ini, kalau kan kalian mau jadi ketua OSIS baru kan? Iya. Pengen banget kan ya? Semoga. 1 dari 10 deh. Seberapa ambisius kalian menjadi ketua OSIS? 9. Oh, 9. Kalau ini 9 nih. Satunya kemana teman-teman? Satunya itu faktor keberuntungan. Betul. Aku mau tanya nih, terkait nanti kalau kalian nggak jadi ketua OSIS, ya kan? Iya. Apakah kalian mau Mutung. mutung? Tidak. Kalau itu pastinya enggak. Tidak. Kan di OSIS sendiri kan tempat untuk mengasah bakat dan pola pikir kita semua gitu. Sukses tuh nggak harus jadi ketua OSIS pemimpin. gitu. Oke. Bisa dari jalan yang lain gitu mas. Berarti kalian tipe yang dipimpin dan juga mau dipimpin. Iya, sesuai visi betul. kita, gitu. Iya, sesuai visi. Jadi bukan sosok pemimpin dong, kan dia suka memimpin dan dipimpin. Loh, berarti dia bisa dia memposisikan diri gitu. Betul. Oke. Betul nggak? Ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin gitu. Oke. Jadi ini harus mengkondisikan suatu tempat juga kan? Iya. Iya. Harus tahu posisi juga. Iya, betul. Pastinya bagus banget sih visi misi kalian deh. Oke, dari kalian sendiri kan di Semada ini kan banyak banget nih lomba yang ya udah studi kasusnya aja deh. Lomba non akademik sekarang semakin menonjol di SMA Negeri 2 Nganjuk. Nah, kalau ketika kalian itu menjabat menjadi ketua OSIS, bagaimana caranya kalian menonjolkan lomba akademik di SMA Negeri 2 Nganjuk? Non akademik apa akademik? Yang akademik, yang non akademik kan sudah menonjol. Iya. Nah, bagaimana caranya kalian menyeimbangkan lomba akademik dan non akademik? Kembali lagi ke teman-teman kita semua, teman-teman kita semua mas. Itu siswa-siswi di Semada kan pasti punya bakat yang berbeda-beda, ada di bidang akademik maupun akademik.
nanti kan kita olah pemikirannya mereka. Kita akan buka kayak semisal ada lomba, nanti kita berikan informasi ke teman-teman kita semua. Semisal ada gugus ekstra yang membidangi, nanti kita langsung bidik ketua umumnya untuk mengantarkan satu perwakilan untuk SMA Negeri 2 gitu mas. Bagaimanapun caranya gitu. Keren banget. Mungkin dari April. Bentar Mat, kamu lanjut dulu deh. Bentar. Kalau karena aku masih bingung ini terkait kalian, bagaimana caranya orang pendiam itu juga bisa menyuarakan pendapatnya, suaranya. Kalau orang pendiam itu justru harus kita sadari mas. Justru kalau orang pendiam sering kita kayak nggak dengar atau mungkin sering kita bully, itu justru mereka akan semakin takut, nggak semakin berani untuk beropini gitu mas. Nah itu bagaimana caranya? Nantinya kita akan merangkul teman-teman itu semua. Nantinya kita ajak, mungkin kalau teman-teman itu diajak diskusi bareng itu nggak bisa teman-teman. Mungkin diajak secara 2 mata, mungkin 4 mata atau mungkin 6 mata gitu. Kita keinginan mereka itu apa, kita dengarkan opsi-opsi mereka, nanti kita pertimbangkan di forum selanjutnya sama teman-teman gitu mas. Jadi begitu ya cara komunikasinya kalian dengan orang pendiam. Betul. Kayak April, enggak pendiam. Karena sekarang jarang banget kayaknya. Nah, kalau kalian terkait dengan komunikasi ini, bagaimana caranya kalian menyelaraskan komunikasi antara staf, guru maupun pihak luar? Pastinya dengan komunikasi yang menyejukkan gitu ya. Iya. Kita komunikasi intens untuk kemajuan bersama tentunya. Dan komunikasi ini tujuannya bukan untuk sepihak, melainkan untuk semua pihak. Gunanya agar tidak ada miskomunikasi gitu mas. Oke, saya ada poinnya. Terus gimana cara kalian membuang apa kayak spekulasi pada siswa-siswa itu kalau OSIS itu mungkin ada ya siswa yang mau join ke OSIS tapi dia takut pada mungkin fase wawancaranya dan dia berpikir pada fase itu untuk bergabung kepada OSIS itu hanya siswa-siswa yang mungkin pintar, cerdas dan sebagainya yang ya pokoknya diunggulin aja deh gitu. Kembali lagi ke teman-teman kita semua, di OSIS tahun ini itu sangat transparansi terkait rekrutmennya. Dan juga kita nggak mengambil dari sudut pandang orang pintar, orang tanda kutip kayak orang ambisius dalam pelajaran gitu. Ya. Kalau kita ambil orang pintar dalam segi hal pelajaran, nanti ketika dia didapat dispen atau mungkin nggak bisa masuk kelas, nanti takutnya malah dia mengganggu pelajarannya mereka dan juga nanti mereka nggak bisa totalitas di OSIS itu sendiri. Betul. Gimana tanggapan kalian dengan siswa yang tidak totalitas terhadap kerja dan janji yang sudah diambil di awal mungkin? Mungkin kita ambil studi kasusnya dari setahun sebelumnya kepengurusan kita. Jujur untuk kepengurusan kita tahun lalu itu cenderungnya banyak sekali yang tidak totalitas dan hanya totalitasnya itu hanya setengah tahun berjalan. Kemudian setelah ada break libur semester itu banyak sekali yang acuh terhadap tugas mereka gitu mas di OSIS sendiri. Nantinya kita pengen sama-sama totalitas bareng-bareng. Semisal ada kendala apapun di dalam diri mereka akan kita kuliti mereka, apa permasalahan yang ada di dalam diri mereka, solusi apa yang dapat saya berikan untuk menunjang kemajuan mereka gitu mas. Oke. Ini kan tadi terkait dengan anggotanya ya? Iya. Nah, kalau aku mau tanya terkait dengan konflik antara sekolah sendiri nih. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, bagaimana caranya mengintegrasikan antara konflik OSIS dengan sekolah? Oke, mungkin dari Anda sendiri mungkin. Agak takut-takut gimana nih soalnya konflik sekolah nih Mat. Belak-belakan aja. Ya kan? Kan kita manusia yang Ada contoh nggak kayak studi kasusnya kayak gimana itu, kayak konflik ke pihak sekolah itu kayak gimana contoh studi kasusnya? Oke, studi kasusnya mungkin dari ada pengecapan kayak ngecap bahwa OSIS ini adalah salah satu kayak angkatan kamu ini angkatan 50 ya? Iya. Yang dimana tuh tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh guru-guru gitu. Ya, itu kan kemudian kita ambil untuk bahan evaluasi untuk tahun kedepannya. Apa sih masalah dan problemnya sehingga kita bisa dijudge kayak begitu. Nanti kita bakal sampaikan ke junior kita juga supaya kedepannya itu nggak terjadi hal yang sama. Justru mereka dapat berinovasi
untuk nantinya dapat berubah juga untuk mencapai kemajuan itu, Mas. Jadi inovasi yang kamu lakukan pada tahun ini itu juga kurang cukup ya? Presentase cukup atau tidak itu harus kita uji di lapangan gitu, Mas. Agar kita bisa tahu presentasinya sudah cukup dan mumpuni atau belum, itu kita harus terjun ke lapangan terlebih dahulu. Kalau sudut pandang dari aku sudah cukup, Mas, karena relevan juga untuk tahun ini gitu. Oke. Ya. Mungkin kalau ada dari Anya ada pendapat lain? Sudah. Oke, terus aku mau tanyakan, kalian di OSIS ini lingkungan formal ya? Iya. Terus ada salah satu siswa mungkin dekat di antara kalian berdua dan dia dengan gampangnya berbunyi, aku izin ya, aku ada ini, aku gak bisa ikut OSIS gitu, gimana menurut kalian? Kalau dari aku, dari kebijakan perusahaan aku sendiri ketika menjabat jadi ketua OSIS, kita nggak akan pilih kasih terkait Teman izin dekat teman atau- dekat atau mungkin junior atau mungkin sudah dijemput. Kalian sudah masuk di OSIS, kalian udah tentunya mikir OSIS ini nanti bakal gimana, resikonya join OSIS itu gimana. Kalian kan sudah mikir. Itu kan sebenarnya kan komitmen kalian untuk tetap di jalan relnya OSIS itu sendiri, gimana pun caranya. Mungkin nanti saya nanti akan mempertegas untuk kalian izinnya untuk apa ya, Dek. Mungkin izinnya itu nggak terlalu mungkin penting untuk adiknya gitu. Tuh. Oke, terus habis itu kalau seumpama nih, bentar Mat, aku ngeblank nih. Lanjut dulu deh kamu. Aduh, ngeblank banget dari adiknya. Oke, kalau jadi kan konklusinya yang dapat diambil dari pernyataan Bintang itu kan adalah jangan play favorit ya. Iya. Iya, betul. Nah, aku mau tanya, nanti kalau kalian udah jadi ketua OSIS nih kan ya, ketika kalian itu ingin melakukan ingin membuat sebuah proyek atau tugas project itu kan ya. Nah, nantinya ketika kalian mengajukan proposal, ya kan. Nah, ketika proposal itu diajukan H-1, ini studi kasus aja. Nah, apa yang nanti akan kalian lakukan? One step, langkah pertama. Dari Anya dulu mungkin. Kita pastinya bakal komunikasi dengan baik dengan pembina. Mengapa proposal itu dimajukannya H-1 banget gitu. Kita bicarakan apa kendala kita. Mungkin kan karena kita maju H-1 kan karena ada kendala ya Mas. Nah, itu kita bicarakan dengan pembina dengan bahasa yang sejuk. Mengapa gini. Lalu juga mungkin minta solusi untuk kedepannya bagaimana gitu. Jadi kamu menggunakan komunikasi intens dengan pembina. Iya betul. Oke, jadi tidak ada jalan keluarnya langsung ke pembina gitu. Atau tidak ada cara Kalau kita melangkah sendiri kan kita juga salah gitu, Mas. Yeah. Kita kan ada pembina. Yeah. Apapun langkah yang kita ambil, kita harus konsultasi ke pembina dulu. kan tadi studi kasusnya ketika kalian sudah tinggal tanda tangan ke atasan nih, ya kan? Nah ini bagaimana kalian? Dan sedangkan bobot dari event itu adalah wajib dan harus dilakukan ataupun harus direalisasikan di acara di hari itu juga. Mungkin kalau event besar kayak studi kasus kayak ini itu mungkin nggak mungkin ya Mas ya untuk event besar. Kalau untuk event internal di SMA Negeri Purworejo itu mungkin bisa diundur untuk eventnya, atau mungkin kita langsung komunikasi langsung dengan pihak sekolah, mungkin ke pihak ibu kepala sekolah sebelumnya. Itu nanti kita kayak membicarakan secara intensif kenapa kok belum dilegalitaskan untuk proposalnya gitu. Sedangkan eventnya sudah berjalan besok, apakah ada kendala yang bermasalah bagi kita untuk menjalankan event tersebut? Ini kan berhubungan dengan anggota-anggota kalian sendiri kan ya, sumber daya manusia dari anggota kalian sendiri. Nah, bagaimana caranya kalian menumbuhkan semangat dan motivasi dari anggota tersebut agar kinerja OSIS itu dapat dipandang dengan relevan oleh siswa-siswa SMA Negeri Purworejo. Motivasinya pasti kita totalitas, kalian harus totalitas dan loyalitas. Karena apa? Di kepengurusan tahun ini, kepengurusan Mas Mada ini, kita tidak bisa bekerja hanya satu atau dua orang. Kita bekerja sama secara tim, secara bersama, demi kemajuan bersama juga. Kesuksesan dari sebuah event itu tidak cuma dari satu orang, tapi melainkan dari semua orang. Apakah hanya cukup untuk sugesti saja? Tidak, sesuai dengan slogan kita kerja nyata. Nah,
karena kita sebagai pemimpin ya Mas, pastinya sebagai pemimpin kita juga mencontohkan kerja nyata kita itu gimana. Dan nanti kita dengan memotivasi juga dengan kerja nyata diharapkan untuk teman-teman semuanya juga ikut termotivasi dan semangatnya itu terbangun untuk ayo kita bekerja sama untuk membangun Semada lebih baik seperti itu. Jadi semua sumber daya anggota dari kalian sendiri tuh dapat bekerja dengan baik itu tergantung dari ketua, ya kan? Iya. Betul, Dari ketuanya gitu. role model mereka juga. Iya, role model. Mungkin dari April. Jadi aku mau tanya yang melanjutkan tadi yang formal dalam izin, dan mungkin nanti kan kamu akan bertindak tegas sama temanmu yang mungkin dekat, dan abis itu dia merasa ih kok dia malah kayak gini ya, terus dia malah nggak enak terus dia akhirnya mutung, gimana tuh? Di OSIS sendiri kita menunjukkan profesionalitas kita sebagai seorang pemimpin, di mana pemimpin itu nanti merupakan cerminan dari anggotanya gitu. Oke, benar. Kalau pemimpinnya aja kayak nggak acuh terhadap anggotanya, gimana lagi kalau anggotanya gitu loh. Betul. Gitu. Pastinya kita akan membangun komunikasi yang intensif dengan mereka. Alasan kenapa mereka sebelumnya kok banyak izin, apakah ada kendala yang harus kita bisa bantu, atau mungkin mereka ada permasalahan di lingkup keluarganya. Nanti kita komunikasi secara intensif, biar nanti ketemu titik solusinya gitu. Terus kalau soalnya dia nggak mau cerita dan kamu dan dia akhirnya ada masalah pribadi, bukan masalah organisasi, gimana? Konteksnya ini kan di lingkup organisasi teman-teman. Kita kan pasti menjunjung tinggi profesionalitas Profesional. gitu. Betul. Nanti kan apapun hasilnya, toh nanti semisal dia keputusan terakhir, titik terakhir dia harus dikeluarkan, ya kita harus dikeluarkan. Karena di OSIS sendiri kan ada ADART-nya gitu Mas. Iya. Kayak peraturan semisal anggota yang harus dikeluarkan itu atas dasar apa, itu kan harus kita lakukan juga gitu Mas. Kalau nantinya kamu di hubungan luar organisasi kamu ada masalah dengan dia, gimana? Akhirnya gara-gara kasus pengeluaran dia dari organisasi yang kamu pimpin. Pastinya kita akan menyelesaikan masalah tersebut dengan profesional juga, mungkin di luar organisasi, yaitu nanti permasalahannya. Pastinya nanti kita akan jalin komunikasi, kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak secara kekerasan, biar nantinya kita tidak ada dusta gitu loh Mas, kayak nggak pegel gitu. Gerundel di belakang. Di belakang. Betul. Mungkin Anya sendiri kalau terjadi masalah itu di diri kamu gimana? Ya sama kayak Bintang, itu yang pastinya komunikasi ya Mas Mbak. Jadi kalau kita nggak komunikasi, takutnya di belakang gerundel-gerundel malah tambah masalahnya besar. Jadi kita ketemu gitu, ngobrol, kita selesaiin masalahnya ini gimana, kita cari solusinya gitu. Biar sama-sama enak. Enak, Ya. Jadi ya. kuncinya di sini tuh komunikasi. Mat. Oke. Kuncinya adalah komunikasi. Betul. Komunikasi is important, ya kan? Sangat Oke, penting yes, sebenarnya. it's true, Mat. Nah. Oke, next. Dari Mas Rahmat sama Mbak Prit kayak ngerasa gak sih kayak OSIS itu cenderung kayak ketika ada sebuah event, pengurus OSIS kan pastinya punya gugus ekstra gitu Mas. Kayak gugus ekstra itu pasti kayak setiap sebuah event dari pengurus OSIS itu kan pasti ada yang dibutuhkan di kepengurusan Event. OSIS. Kemudian itu ada lagi dari gugus ekstra itu juga membutuhkan mereka. Tapi kadang kayak dari seorang ketua umum gugus ekstra itu sendiri itu kayak nggak paham gitu Mas. Kayak tingkatan keorganisasian yang harus dijalankan oleh ada juniornya tersebut. Apa tindak lanjutan dari paslon 2 ini ketika menjadi ketua OSIS baru nanti? Enggak, ya nanti kita kan akan tampilkan solusi. Tapi tanggapan dari Mas atau Mbaknya itu mungkin gimana? Itu apakah benar atau mungkin cuma opini saya gitu loh? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih sebagai itu kadang ada benarnya dan kadang ada salahnya di masa kepengurusanku ya. Karena itu aku dibutuhkan di dua posisi nih. Iya. Sebagai OSIS dan sebagai ketua umum di sini. Iya. Kan aku di ketua umum ini juga nggak kerja sendiri nih. Iya. Jadi aku bisa kontrol dia lewat mungkin media online dan tidak harus terjun langsung ke lapangan, dan aku punya di sini ada ketua harian, wakil ketua yang ada di sampingku selalu, dan dia juga pasti berpikir nih apa yang aku mau dan mereka juga berdiskusi dari apa yang mereka inginkan nanti dijadikan satu. Dan kalau di OSIS kan aku yang dipimpin ya, bukan aku yang memimpin. Iya. Jadi mungkin lebih mudah aku untuk melaksanakan tugas yang ada di OSIS gitu. Kalau aku sih tergantung intensitasnya ya. Kalau seumpama dari kalian itu pengen, kalau dari kan aku nih ikut ekstra teater Jayaprana ya kan. Nah,
otomatis kalau ada suatu event kan ya tadi harfiahnya ketua teater Jayaprana harus berkontribusi dari pengurus OSIS. Iya. Nah, bagaimanapun juga kan juga ada WKU, ada KH juga yang dapat memanage anggota teater Jayaprana sendiri. Nah, nanti juga yang dimana itu juga nanti kelihatan intensitasnya dari ketua teater Jayaprana itu intens di mana, intens di TJP atau di OSIS. Nah, itu kita juga harus menghargai juga antara kegiatan event itu. Ya, seperti itu. Itu tergantung intensitas juga. Yang dipermasalahan kan bukan kalau dari teman-teman kita KU kan mungkin dia bisa mikir, mungkin dari junior kita gitu loh Mas. Junior kita yang di bawah mereka kan punya ekstrakurikuler juga. Mereka kan juga nantinya mengikuti kegiatan di ekstrakurikuler tersebut. Sedangkan nanti kegiatannya itu bersampingan dengan OSIS gitu. Oh, jadi bisa dibilang kekuatan mereka di dua ini sama gitu ya? Kalau nanti saya memperbolehkan mereka, nanti kan jatuhnya apa nggak pilih kasih gitu. Betul sih, Pak. Betul. Ya, Jadi ini studi kasusnya ketika anggota ekstra lain mengikuti OSIS gitu. Iya. Gitu. Ya juga sih, tapi ya mungkin kalau dari aku solusinya yaitu tergantung intensitasnya. Tapi kita harus kembali ke ketua umum gugus ekstra sendiri guys. Tetap harus memprioritaskan di OSIS itu sendiri. Iya. Karena bagaimanapun juga kan gugus ekstra timbul karena OSIS. Iya. Pastinya. Oke, dari April ada lagi? kita relaxing dulu ya, karena otak kita juga gebuk. Kita pulang sekolah. Iya. Semuanya. Langsung podcast kayak gini kan, menghadiri, mengundang tamu spesial. Tamu spesial juga. Nah, bentar, aku tanya. Mungkin dari 2 tahun yang lalu kan nomor 2 nih selalu kepilih. Gimana Mbak Dira, Mas Adrian, terus kalian nih di nomor 2, gimana menurut kalian? Itu termasuk itu gak sih yang satu faktor keberuntungan? Kita kan dicalonkan kan nggak tahu tuh Mas, kita dicalonkan dengan siapa dan nomor gitu. berapa. Kita kan profesionalitas saja tuh. Kita dicalonkan, ditugaskan, kita terima saja. Kita jalani dengan baik apapun nanti hasilnya. Yang penting kita sudah berani mencoba gitu. Dan berusaha semaksimal kita. Merasa beruntung nggak nomor 2 menurut kalian? Enggak, maksudnya menurut kalian nih secara pribadi aja dijauhkan dari fakta itu tadi. Kayak aduh nomor 2 semoga angka keberuntungan gitu gak? Iya nggak sih, mungkin mesti gitu. Iya. Oke. Harus mempunyai pandangan ke depan dong. Iya betul, nggak boleh ke belakang. Iya. kita harus yakin pada diri sendiri. Jadi April mungkin Maka kamu lah. ini setiap kita bertanya itu mesti paslon nomor 2 itu jawabnya tertata, terstruktur juga kan, satu one by one tuh semua terjawab semua. Nah, apa yang mau ditanyakan lagi? Apa yang akan kita tanyakan untuk pertanggungjawabannya nanti gitu loh. Berarti kalian setiap melakukan menuliskan visi tersebut sudah siap menanggung tanggung jawabnya, sudah menerima tanggung jawab, sudah siap. Sudah sangat siap mempertanggungjawabkannya ya. Ini lagi nggak pasang topeng kan? Nggak ada pemimpinnya kayak gitu. Oke, rencana kalian nih. Tadi aku belum tanya ya terkait langkah utama kalian ketika kalian sudah menduduki jabatan ini. Pastinya kita akan mengorganisir internalnya kita dulu. Karena kalau kita nggak bersih-bersih internalnya dulu, gimana nanti melangkah ke eksternalnya gitu, keluarnya gitu. Good answer ya kan ya. Jawabannya sangat bagus. Terus gimana langkah pertama kalian buat menarik siswa-siswa SMA Negeri 2 Nganjuk di awal masa kepengurusan mereka? Jadi awal kepengurusan kalian. Jadi wah, kepengurusannya paslon nomor 2 nih ternyata asik banget ya gitu, seru gitu. Gimana cara kalian mungkin? Dari Anya mungkin atau dari saya? Kalau dari aku sendiri kan nanti ketika kepengurusan OSIS ke-50 ini kan nanti dimulai dari kegiatan event bulan bahasa. Gimana nanti bulan bahasa tahun ini itu nanti sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak bisa sebut di sini loh. Oke, nggak di-spill deh. Kita tunggu aja secara nyata besoknya. Oke. Nah, ini kan bicara tentang cara mengelola konflik antar sekolah nih, ya kan? Yeah. Oke. Aku mau tanya terkait gimana nanti caranya kalian bukan menyeimbangkan, tapi caranya mengintegrasikan pendapat antara guru dan kepentingan OSIS kalian sendiri.
Pastinya kita menimbang terkait pendapat itu sendiri sih mas. Kayak kita kembali sebagai ketua pun kita nggak bisa ngambil keputusan secara Sendiri. Kita kan berorganisasi. Definisi dari berorganisasi itu sendiri kan untuk mencapai sebuah tujuan untuk bersama gitu mas. Di forum semisal nanti dapat perbedaan pendapat, nanti kita diskusikan bareng-bareng apa titik tengahnya. Oke. Semisal tidak temu titik tengahnya, kita sebagai ketua dan wakil ketua itu hendaknya memutuskan apa langkah yang harus diambil gitu mas. Gitu. Apapun resikonya nanti kita harus Tanggung jawab. Gitu. Oke. Ini juga juga dapat kita ambil dari studi kasus sekolah kita sendiri aja ya. Jadi seumpama kalian sistem dari sekolah kita seumpama ini otoriter. Iya. Ketika kalian dituntut untuk gini loh harusnya gini loh harusnya gini, apakah kalian akan tetap merealisasikan atau mengabulkan atasan? Kembali lagi ke Manfaat dari keputusan itu. Keputusan itu mas. Semisal dari bapak ibu guru mungkin memberi saran seperti ini atau seperti Yeah. ini, nanti kita akan menimbang terkait hasil sebelumnya. Mungkin kayak sebelum ada bapak ibu guru mencetuskan pendapat sebelumnya itu gimana, menarik apa tidak, nanti kita pertimbangkan di bapak ibu guru tersebut terkait pendapat tersebut, nanti plus minusnya itu apa, positif negatifnya. Jadi kalau kamu punya ide juga nih, jadi kamu akan sampaikan ke bapak ibu guru Yeah. gimana dampak, dan kamu terangkan, Yeah. presentasikan ke bapak ibu guru bagaimana dampak. Jadi jatuhnya komunikasi bareng, Yeah. musyawarah. Jadi dia juga di sisi dia mengadakan event, dia juga mempertimbangkan Iya, dampak betul, sosial dan dampak. dampak lingkungannya juga. Oke, Betul. bagus banget ya. Bagus. Oke, kalau seumpama kalian nih, kan ada nih salah satu event yang belum terlaksana tahun kemarin. Tahun kemarin pun juga belum terlaksana nih. Oke. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menghidupkan program tersebut di Armada di Armada. Di Armada 50. Oke. Kita kembali lagi ke proker sebelumnya. Kenapa kok event ini nggak jalan gitu? Apa Kendalanya. Apa permasalahannya gitu mas? Kita mungkin seperti tahun kemarin kayak di program kerja kita itu kan ada peringatan hari tahun baru Islam. Sedangkan di tahun baru Islam itu sendiri di Semada itu kan ada libur tahunan gitu mas, kayak libur penghujung semester 2 gitu. Itu kan kayak kalau kita paksa pun tidak relevan, tidak jalan gitu. Dari pendapat masnya sendiri, semisal hari libur ada event itu di sekolah, apa maka mau untuk masuk gitu? Pasti kebanyakan kan grundel kan Iya, ya. gitu. Tidak menutup kenyataan Iya. kan. Oke, Pasti lanjut. mereka juga membutuhkan waktu untuk keluarga, apalagi hari libur ya di Semada yang padat-padat nyaman. Nah, ini kalau sama mama ini mayoritas siswa juga ingin banget nih. Apa? Gara-gara event yang tahun kemarin, 2 tahun kemarin loh belum terlaksana itu. Tahu nggak sih? Tahu. Apa itu eventnya? Event besar banget itu. Mas. Udah lama terus. Sama mahasiswa itu ingin menghendaki di Semada 50 itu harus ada acara seperti itu. Ya gimana? Itu bagaimana? Apakah kalian akan melaksanakannya? Ini 2 tahun yang lalu ini program kerjanya apa ya? Harus Konteks- banget konteksnya disebut. biar tahu gitu Harus kita. banget Ada disebut. lomba mendongeng, ada band, Ada foto, ada video. foto. Itu kan itu sebenarnya mewah nggak banget. lomba individual sih, kayak dikemas gitu. Iya betul, dikemas bareng-bareng. Seperti komitmen kita dan teman-teman kita, Iya. kita usahakan mengusahakan untuk 50 ini ada kembali. Karena zamannya OSIS yang tahun kemarin, yang tahun ini itu memang belum terlaksana. Karena memang penempatan tanggalnya itu kurang pas. Jadi aku mohon untuk tahun depan 50. harus ada event Amin. seperti itu. Amin. Oke. Ibu minta tolong ya. Karena juga ingin kan ya sesuai dengan tujuan kalian juga akan mengembangkan minat dan bakat dari siswa di Gemangan juga. Betul. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Mat? Ya, dari apa sendiri mungkin. Kalau aku nih kayaknya udah cukup dulu deh. Kenapa? Jawabannya udah pas banget menurutku. Udah masuk terus, nggak bisa dicelah lagi deh. Oke, di OSIS ini tuh ada suatu event lomba nggak sih yang turun menurun? Oh, Ada ada Visios kalau nggak Iya, salah. Semada Mungkin Open. Semada Open lagi? Iya. Semada Open lagi. Visios tuh biasanya campur tangan dari selain OSIS apa aja?
Kebetulan ini kan Alvan dulu itu kan sebagai wakil panitia gitu, Oke. pantulnya Mavisius. Kalau Mavisius sendiri itu nggak ada campur tangan, memang pure dari OSIS dan juga dari pihak sekolah. Karena itu kan mendatangkan dari pihak luar juga gitu, pasti koordinasinya harus dari pihak sekolah juga gitu. Untuk tahun ini targetnya pastinya melebihi dari tahun Iya. sebelumnya. Oke. Karena tahun kemarin emang lagi heboh-hebohnya tuh. Iya. Lagi heboh-heboh. Meledak banget 3 kali lipat. Betul. Kalau ini rencana mau berapa kali lipatnya? Berkali-kali. Berkali-kali. Tak Oke. terhingga. Terkait dengan masalah itu tuh, bagaimana caranya kalian mempromosikan ya? Kembali lagi ke visi kita, Pekan Melek teknologi. Nanti kita akan prioritaskan media promosinya itu Di secara online. digital. Oke. Nanti kan mana mungkin sih mas sekarang di era sekarang itu nggak pegang HP teman-teman. Iya, pasti betul. tahu gitu. Nanti kita bisa lewat Instagram atau mungkin lewat TikTok, TikTok. gitu. Oke, bagus banget ya. Dimasukin ke Instagram info Iya. lomba itu kan Iya. ya. Iya. teman. Oke. Ada bumbu-bumbu inovasi nggak di Mavisius tahun ini. Inovasinya pasti Modifikasi gitu mungkin? Penasaran banget gak sih? Atau surprise aja nanti. kita tunggu aja guys. Iya. Penuh kejutan sekali, Mat. Oke, kalau sama makanan Mavisius ini terlaksana ya, mungkin agak sensitif ya terkait penggunaan dana nantinya. Aduh. 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 Oke. Aduh. Trans. Transparansi. Ya, transparansi dana. Transparansi Transparansi dana. dana. Apa gimana cara kalian mentransparansi dana ke anggota? Kalau dari pihak OSIS itu sendiri kan ada proposal di mana kita mengajukan anggaran dana ke Anggaran pihak dana. sekolah gitu Mas. Dan juga kita menggait sponsor nih dari Luar sekolah. sebagai backup dana kita untuk tambahan gitu. Nanti kan juga ada biaya pendaftaran gitu sudah. Pastinya kita nanti akan transparansi kepada teman-teman semuanya. Ketika kita ditanyakan terkait uangnya itu buat apa aja sih? Nanti kan di akhir event tersebut nanti kita akan pembuatan LPG. Gitu nantinya. Nanti kan di LPG itu nanti kan kita tulis semua terkait pembelian yang dilakukan di Mavisius itu nanti. Jadi studi kasus aja nih ya. Kalau kalian umpama sudah mengajukan laporan dana Iya. kalian nanti ke pihak sekolah. Ketika di pihak sekolah nanti kalian dipresin semua ini dana-dananya kalian ini. Apa yang akan kalian lakukan nanti? Pastinya kita setahun kita berorganisasi kan banyak permasalahan seperti Yang ini. disebutkan. Solusi yang pertama itu nanti kita kan bisa mencari dananya itu kan bukan dari Sekolah, mungkin dari sponsor atau donatur dari teman-teman semua gitu. Oke. Dari teman-teman kayak gimana tuh maksudnya? Apakah kalian memaksa ya kamu harus Kalau kita memaksa kan jatuhnya kayak gimana ya, kan sebelumnya dari sekolah itu kan ada iuran gitu mas, yang untuk dana kas OSIS, Oh iya, untuk tahu. lain-lainnya itu kan seharusnya dari pihak sekolah pun harusnya bisa mengolah sedemikian rupa sehingga dana dari teman-teman ini bisa terrealisasikan di program kerja OSIS gitu. Oke. Mungkin kalau tahun ini kok dipangkas seharusnya tidak ya. Ini Yes, kan tahun emas. Seharusnya bisa ditambah. Ditambah. pasti banget ya. Ditambah. Yakin aku. Yakin. Nah, kalau dari kalian sendiri ini kan OSIS ya, OSIS dapat kita ketahui bahwa merupakan organisasi khusus sih kan, kayak organisasi yang kayak kece banget gitu kan, yang role modelnya dari staf gugus ekstra nih. Iya. Bagaimana caranya kalian itu menjaga hubungan harmonisasi antara berapa gugus ekstra? 18. 18 gugus ekstra. Jadi kayak gimana ya? OSIS itu juga bukan cuman buat tempat kumpulnya orang OSIS toh. Ya, jadi menyatu padukan antara ketua umum gugus ekstra dan juga yang murni anggota OSIS nih gimana? Pastinya kita nanti kan akan tidak kayak pilih kasih. Oke. Siapapun yang salah, siapapun yang benar nanti kita akan tindak. Itu dari teman-teman gugus sendiri seharusnya bisa tahu, bisa memposisikan dirinya sendiri gitu di OSIS itu sendiri. Mungkin kalau di gugus ekstranya bisa bukan menyumbang sih, kayak memberikan dampak lebih bagi OSIS yang positif, atau mungkin ada yang mempersulit, nanti kita akan menindak tegas di
ekstrakurikuler tersebut gitu Mas. Ini kan tadi ada kalau yang di tahun kemarin memang ada gas traction ya, salah satu Iya. program yang Betul. dapat merangkul Merangkul semua semua gugus gugus ekstra. ekstra. Mungkin dari gas traction, selain gas traction dari angkatan kalian sendiri nih, mungkin ada inovasi lain. Sebenarnya Ada. Tapi kan kembali lagi kayak tadi kita kan mendiskusikan sebuah program kerja itu kan bersama-sama teman-teman. Dengan teman-teman lima. Kalau kita mengucapkan di sini secara sepihak, Oke. nanti kan takutnya mereka itu diacukan gitu. Sebenarnya Iya. itu dari saya kenapa kok dibicarakan di sini? Tapi sudah ada ide di sini kan? Sudah ada. Sudah. 5 poin tuh. Sementara masih satu. Satu, Oke, masih satu tapi berkesan ya ini ya. Berkesan. banget. Berkesan. Berarti ini pesertanya kelas 10-11 ya? Ya. Ya, Wow. kita udah bisa ikut. Gak apa-apa kan kita juga lihat ada Iya. guest Oke, juga kita kan? melihat Hmm. peristiwa itu nanti ya, Mat. Oke, pastinya. Dari April sendiri mungkin Kalau seumpamanya ada salah satu ketua umum yang merasa dipilih kasihkan nanti gimana? Maksudnya, padahal kan semua sudah terlihat kalau OSIS itu memang merangkul semua gugus ekstra, dan tapi ternyata satu ekstra ini dia merasa kalau tidak diperhatikan gitu, baik dari OSIS maupun pihak sekolah. Mungkin kita komunikasikan dengan mereka apa yang membuat diri mereka memberikan opini itu gitu. Nanti kan kita bisa kayak evaluasi sedikit juga untuk kepengurusan kita, apa sih yang salah dari kita semua kita. gitu. Kok sampai dari ekstrakurikuler tersebut memberikan Merasa opini kalau dia dibejelekan. dibeda-bedakan gitu. Terus cara kalian membantu gugus ekstra yang mungkin kekurangan baik dalam bidang pembina, bidang materi, terus permasalahan intra yang mungkin memerlukan pengurus OSIS untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Ini kan mungkin pengalaman saya selama 1 tahun terakhir. Kok saya tuh merasa kayak gugus ekstra ini tidak mempunyai keterbukaan terhadap OSIS gitu. Oke. Oke. Gitu. Kalau semisal dari ekstra itu sendiri terbuka, nanti kan dari OSIS sendiri kan bisa masuk untuk memberikan solusi. Sedangkan kalau gugus ekstranya aja tertutup, gimana kita bisa ngasih solusi? Sedangkan kalau ada masalah itu pasti diem, nggak ngasih kita kabar gitu. Jadi kalian sistemnya itu kayak nunggu informasi yang ada gitu, apa kalian harus perlu mencari informasi itu? Kalau kamu mendengar informasi itu dari luar, kamu sudah tahu gugus ekstra ini ada masalah. Terus apa kamu akan membuka jalan mengajak dia yang bermasalah mengkomunikasikan masalah tersebut bersama pengurus OSIS? Pastinya kita panggil untuk ketua gugus ekstra terlebih dahulu. Apakah benar ada Masalah. kabar berikut? Nanti kita sampaikan kalau misal benar nanti bisa dipanggilkan untuk yang bersangkutan, kita selesaikan bareng-bareng. Terus nanti kita kasih saran kalau misal ada masalah lagi itu ya OSIS diajak, karena OSIS sendiri itu yang menaungi ekstrakurikuler itu yang menaungi itu OSIS. OSIS. Gitu. Gimana pun caranya itu harus tahu secara prosedurnya. Tuh. Oke. Mungkin ada lagi Mat yang ditanyakan? Aku mau tanya terkait dengan kalian nanti ketika menjalankan suatu event atau program kerja kalian sendiri. Kan bentar lagi Desember nih. Masa ada classmate lah ya kan? Iya, Pasti, ada. pasti. Nah, aku mau tanya nih dengan terkait nanti partisipasi aktif dari siswa SMA Negeri Nganjuk ini. Karena tahun kemarin memang banyak nih yang ikut, tapi yang ikut itu doang gitu loh. Iya, betul. Jadi stagnan. Orang-orang yang berkontribusi dalam lomba atau event yang kalian lakukan nanti itu takutnya stagnan. Bagaimana caranya kalian mengubah kestagnanan itu menjadi partisipasi aktif? Sebenarnya itu pola pikirnya dari teman-teman itu kayak kita harus menang gitu. Iya. Kita harus Ambisi menerjunkan, dari masing-masing squad yang kelas. kuat ini untuk menang gitu sebagai kayak kredibilitas kelasnya mereka gitu. Nanti kita akan ubah mindsetnya mereka bahwa classmate ini bukan untuk masalah menang dan kalah gitu. Classmate ini kan tujuannya untuk merefresh otak kita yang selama 1 semester ini ditekan penuh dengan pelajaran. Kita mengasah ekspresikan diri kita di dalam classmate itu. Nanti, gitu. Ya, gimana caranya? Jadi kita itu kalau bahasa kasarnya kayak cuci otak gitu, tapi sebenarnya kayak cuci otak. Kita memberi pemahaman ke mereka gitu bahwa kalau classmate itu bukan dituntut atas menang dan kalah, melainkan partisipan dari masing-masing setiap anggota kelas keseluruhannya. Oke kan, sekarang kan kalau studi kelas kemarin kan itu memang banyak ya orang Iya. yang jelek di kelas, terus betul. juga yang main itu doang. Kalau kelasnya nggak main nggak mau lihat gitu kan. Itu bagaimana caranya kalian bisa menggairahkan atau memotivasi dari setiap siswa siswa SMA Negeri Nganjuk ini untuk berkontribusi dalam proker kalian? Di
setiap kelas kan pasti ada pengurus MPK gitu. Iya. Oke. Seharusnya dari pengurus MPK itu sendiri kan mendukung program kerja OSIS OSIS. secara sepenuhnya. Dari pengurus MPK itu sendiri seharusnya mereka mampu berevaluasi apa yang terjadi di kelasnya. Semisal tidak ada yang mau lihat atau tidak mau berkontribusi, seharusnya dari mereka itu memberikan motivasi ke mereka gitu sebagai penunjang program kerja OSIS gitu Mas gitu. Nanti kita akan tetap komunikasi penuh dengan MPK terkait masalah-masalahnya itu, biar nanti dari teman-teman MPK itu bisa membantu karena tidak semua pengurus OSIS itu ada di setiap kelas. Setiap gitu. kelas. Iya sih. Oke, kan kemarin itu ada yang bilang nih Prel, kalau ada salah satu kelas emang nggak ada IPK-nya. Iya. Bener nggak? Betul. Nah itu bagaimana caranya kalian nanti? Menyalurkan informasi kepada kelas yang tidak ada MPK-nya tersebut. Di OSIS tahun sebelumnya itu kan kita belajar bahwa komunikasi itu ya harus sangat intensif dengan teman-teman Iya. semuanya gitu. Kita sepakat mau di sebelumnya itu kan ada grup nih ketua kelas dan OSIS Sparta gitu. Nanti kita jalin komunikasi penuh di sana. Setiap informasi yang diberikan di sana nanti dapatnya dari ketua kelas langsung disampaikan ke teman-teman Pengurus, kelasnya gitu. teman-teman kelas. Atau nanti dari teman-teman kelas yang tidak dapat informasi ini nanti kita langsung tetap di ketua Pintu. kelasnya gitu. Kenapa informasi nggak bisa sampai gitu? Jadi kalian kuncinya adalah komunikasi efektif Iya, ya. komunikasi. Nah, ada nggak sih program dari kalian sendiri tuh untuk apa ya? Untuk meningkatkan kinerja dari anggota OSIS sendiri tuh kayak apa ya? Buka forum ataupun evaluasi dari anggota sendiri tuh ada nggak? Pastinya Ada. ada dari kita di pengurusan tahun ini ingin mengadakan evaluasi itu setiap 1 bulan sekali. 1 bulan Oke. sekali. 1 bulan sekali atau enggak setiap ada event yang sudah berjalan kita langsung Evaluasi. Dari pihak EPK pun sudah memfasilitasi Memfasilitasi. kita terkait evaluasi tersebut di programnya gitu. Mereka memprogramkan sekitar 3 bulan sekali untuk evaluasi dan nantinya setiap evaluasi nanti akan disampaikan oleh pihak EPK ke kita gitu. Dan setiap evaluasi nanti bakal kita terima, kita tampung, kita saring dan nantinya membuat motivasi kita Iya. buat tidak ada permasalahan yang sama. Untuk ke depan. Ini kan kalau sama mama kalian ini ya, kalian ketika menjadi ketua OSIS baru nih. Oke. Nah, apakah nanti birokrasi dari OSIS sendiri itu akan sulit ketika ada orang ingin mengajukan tanda tangan, begini dan bla bla bla? Kembali lagi ke gugus ekstra. Semisal gini, di OSIS sendiri kita kan kayak simbiosis mutualisme gitu Mas, saling Iya. menguntungkan Nah. gitu. Kalau di OSIS sendiri gugus ekstra mempersulit, kita kan bisa juga untuk mempersulit di gugus ekstra itu sendiri. Gunanya untuk mengasih pelajaran ke mereka gitu Mas. Oke. Nanti kan kita beri kayak sekedar omongan atau mungkin sekedar motivasi ke mereka biar nanti tidak jadi permasalahan yang sama gitu. Oke, bagus banget sih jawabannya. Jadi kalau sama mama yang jadi ketua OSIS siapa nih nanti? Saya. Oke. Dan nanti kalau sama kamu jadi seleb nih, seleb Seleb. banget, Aduh. seleb banget nih. Aduh. Ketika ada banyak nih orang yang ingin minta tanda tangan ke kamu, tapi tidak apa ya, tidak menggunakan via WhatsApp dulu untuk memberitahu bahwa aku nih ada kepentingan buat kamu ke kamu gitu. Nanti gimana? Evaluasi dari tahun sebelumnya itu kita itu sering kayak nggak ngecek gitu kan proposal itu ada titik salahnya di mana. Iya, betul. Tuh. Oke. Nanti kan jadi permasalahan itu kan di pihak pembina gitu. Sudah di ketua OSIS kok masih ada salah gitu. Jadi kan dicek gitu. Memang prosedur pengecekannya itu memang agak lama karena kan dari sedetail-detailnya gitu Mas. Nanti untuk komunikasi di WhatsApp saya rasa kan nggak penting, mending langsung ke saya aja. Nanti kamu butuhnya apa? Misal butuh tanda tangan saya cek dulu. Nanti kalau sudah saya kabari ke kamu gitu. Oke. Kalau butuhnya seumpamanya terus di dalam proposal dia ada kesalahan nih dan kamu terus bukan kamu OSIS dianggap menghambat perjalannya itu karena tanda tangan yang lama. Gimana menurut kamu? Maksudnya gimana? Nih, studi kasusnya gini, kamu jadi ketua OSIS kan ini kan. Nah, namun ya yang aku katakan tadi, kamu tuh seleb banget, nggak mau buka WA, kayak gimana? Tenggelam chatnya tenggelam gitu kan. Terus padahal di sisi lain ada anggota salah satu ekstra yang ingin mengajukan proposal ke kamu sudah dari lama. Sedangkan event itu harus dilaksanakan pada hari Dekat-dekat. hari yang sangat dekat. Nanti yang kamu salahkan itu ekstranya atau kamu?
kan studi kasusnya ini kan eventnya berjalan dekat, kita kan akan pasti yang salah itu dari eksternal sendiri. Kenapa kok nggak jauh-jauh hari membuat dipersiapkan proposalnya itu? Kenapa harus mendadak itu? Gitu. Semisal nanti ada kesalahan pun kalau saya tanda tangan, pembina mengetahui pasti dikembalikan juga untuk bikin baru. Gitu. Jadi masalahnya ada masalah karena jadi pasti ada problem kan, karena kenapa kok dia mengajukan proposal sedekat itu. Jadi nggak, apakah ada evaluasi sendiri untuk dari ketua staf gugus ekstranya? Dari Anya mungkin dari setiap gugus, ketua umum gugus ekstranya itu mampu mengkoordinasikan pengurus-pengurusnya juga teman-temannya ya Mbak. Jadi kalau ketika kita ada event itu dibicarakan jauh-jauh hari, event ini mau kita buat seperti apa, kita rancang untuk berjalannya event nanti kita gimanain gitu. Jadi sejauh-jauh hari itu udah dibikin proposalnya, dipersiapkan secara anggaran dana, teknis pelaksanaannya itu bagaimana. Jadi ketika itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, kita buat proposal itu nggak mepet gitu. Jadi jauh-jauh hari sudah siap, terus kita persiapkan proposalnya langsung dimajukan. Jadi nggak perlu yang dadak-dadak gitu. Soalnya kalau dadak itu lebih cenderung banyak salahnya juga kan, kita gugup gitu ya Mbak. Jadi pasti ngulang lagi itu malah makan waktu lagi gitu. Jadi penyuluhan dari ketua OSIS ini apa nanti ke ketua umum gugus ekstranya? Kalau dari aku nih ya Mas ya, sering-sering melibatkan OSIS gitu. Bagus. Udah, itu udah cukup banget. Cukup banget. Jawabannya. Mungkin ada pesan-kesan, mungkin kalian mau menyampaikan apa? Promosi dulu Iya, dong. promosi dulu. Boleh banget. Silakan. Kalian harus wajib mendoktrin setiap siswa SMA ya. Harus propaganda. Kan ini politik sekolah ini ya. Oke. Silakan. Dari teman-teman SMA Negeri Nganjuk, jangan sampai kayak kalian salah pilih pemimpin, karena setiap pemimpin nanti bakal memberi kepemimpinannya mereka kepada kalian itu nanti. Jadi untuk itu jangan lupa pilih kami paslon nomor 2, karena paslon nomor 2 sendiri memiliki jargon kerja nyata maju bersama dengan paslon nomor 2. Penutupan ini kita wajib gak sih jargon yang pertama, jargon dari paslon nomor 2 sama jargonnya SMA kita Nganjuk. Oke. Bintang yang pimpin. Kita sebelum itu kita briefing dulu, aku soalnya belum tahu jargonnya yang paslon nomor 2. Aduh, malah kok lupa sih. Udah sejaman ini masih. Oke, gimana itu? Kalau nanti aku bilang paslon nomor 2, kerja nyata Maju bersama dengan paslon nomor 2. Oke. Yuk. Oke, yuk. Paslon nomor 2, Kerja nyata maju bersama dengan paslon nomor 2. Oke, itu dulu dong. Jargon SMA Semada dulu. Aduh, semuanya. Oke. siapa kita? SMA Negeri 2 Nganjuk. SMA Negeri 2 Nganjuk. Satu jiwa